Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk di materi yang baru, pelajaran keempat, materi tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, kita langsung masuk ke materinya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim. Bani Hashim memiliki kedudukan yang mulia di kalangan Quraisy. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib, salah satu kepala suku di Quraisy. Beliau menjabat sebagai Sikoya, yaitu pengawas sumur Zam-Zam. Tugas Sikoya yaitu menyediakan air yang dibutuhkan oleh pengunjung Ka'bah. Ayah beliau bernama Abdullah. Beliau meninggal di Yasrib atau disebut dengan kota Madinah. Peristiwa ini terjadi 3 bulan setelah menikah dengan Aminah binti Wahab. Aminah berasal dari kabilah Bani Zuhro. Jadi nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah dan nama ibunda Nabi Muhammad SAW adalah Aminah. Nah, kelahiran Nabi Muhammad. Setelah peristiwa serangan pasukan bergajah, ibunda Nabi melahirkan Nabi. Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya Aminah, saat itu sedang terjadi serangan pasukan bergajah. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad lahir disebut dengan tahun gajah. Nah, kita bisa lihat ada silsilah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa pelajari lebih di bukunya masing-masing ya, dibaca. Nah, Nabi Muhammad dalam masa kandungan nih, menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir disusukan kepada wanita desa. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu desa Sa'ad datang ke Mekah. Desa Sa'ad letak kira-kira 60 km dari Mekah dekat Taif. Ibu-ibu berharap dapat mengasuh anak-anak orang kaya sehingga mendapat upah banyak. Di antara ibu-ibu tersebut terdapat wanita bernama Halimah binti Du'aib As-Sa'idah As-Sa'diyah. Halimah memiliki suami yang bernama Haris. Ia tertarik untuk mengasuh anak yatim yaitu Nabi Muhammad SAW karena alasan memiliki wajah yang berseri-seri dan tajam pandangannya. Nah, saat itu bangsa Arab, masyarakat Arab di kota Madinah itu ketika melahirkan seorang anak, mereka akan membawa anaknya ke suatu desa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena di desa itu udaranya sangat bagus untuk anak kecil. Nah, dan tujuan lainnya juga berharap bahwa anaknya itu akan fasih berbicara bahasa Arab, seperti itu. Nah, dengan mengasuh Nabi, Halimah berharap agar diberi keberkahan. Harapan itu akhirnya terkabul. Dengan kehadirannya Rasul atau Nabi membawa keberkahan. Nah, Halimah itu memiliki kambing yang mereka pelihara. Lalu kambingnya jadi gemuk dan menghasilkan banyak susu. Rumput yang digunakan untuk mengembala kambing tumbuh menjadi subur. Itu mereka dapat keberkahan dari mengasuh Nabi Muhammad yang sebagai anak yatim. Dalam masa kanak-kanak, Nabi Muhammad menunjukkan tanda kenabian. Ia berbeda dengan anak lain. Pada usia 5 bulan, ia sudah pandai berjalan. Pada usia 9 bulan, sudah bisa berbicara. Pada usia 2 tahun, sudah dilepas untuk mengembala kambing dan berhenti untuk menyusui. Nah, tiba saatnya nih Halimah untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Dengan berat hati, Halimah harus berpisah. Perpisahan Halimah tidak berlangsung lama. Kota Mekah tersebut
terserang wabah. Untuk menjaga keselamatan Nabi, ibunda beliau kembali menyerahkan kepada Halimah. Dalam masa asuhannya sering menemukan keajaiban, sering mendengar suara orang yang memberikan salam kepada Nabi padahal orang tidak ada di situ. Nah, Halimah juga yang bernama Dimrah merasakan keajaiban ketika bermain dengan Nabi Muhammad. Lalu ia memberitahukan ibunya bahwa Nabi ditangkap oleh orang yang besar dan berpakaian putih. Sejak kejadian itu, Halimah merasa takut. Ia merasa tidak mampu untuk lagi mengasuh Nabi. Pada usia 4 tahun, Nabi dikembalikan kepada ibunya yaitu Aminah. Nabi diajak ziarah ke makam ayahnya di Yasrib atau di Madinah. Mereka ditemani pembantunya yaitu Ummu Aiman. Setelah berziarah dan mengunjungi keluarga di Yasrib, mereka pulang ke Mekah. Setiba di kampung Abwa, ibunda Nabi mendadak jatuh sakit. Berjarak 37 km dari Yasrib. Beberapa hari kemudian Aminah meninggal dan dimakamkan di kampung tersebut. Pada usia 6 tahun Nabi menjadi seorang yatim piatu. Setelah itu Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian lalu kakeknya meninggal. Sebagai gantinya Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, cukup sekian pembelajaran SKI pada hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.